Ya, puji Tuhan. Ya, kita terdiri dari teman-teman dari Kalimantan, dari Jakarta, sebentar lagi yang bergabung, dan Cirebon. Dan kami menyambut Pak Indra, selamat datang berkumpul di komunitas FCC, di mana hari ini kita sama-sama akan mengadakan ibadah, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya akan minta Bro Sandi untuk memimpin kita dalam doa pembukaan, ya Bro. Ya, kita akan bersama-sama memulai ibadah. Kita minta Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah kita. Silakan, Bro Sandi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang besar, yang indah. Kau tinggal dalam hidup kami, yang memampukan kami Tuhan, yang selalu melindungi kami, yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami berkumpul Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Kau. Biar Engkau yang pimpin Tuhan ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita sudah bersama-sama berdoa. Haleluya, selamat datang Kiki ya dan istri Jessica. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan beberapa pujian bersama-sama hari ini. Saat pujian dinyanyikan, saya harap kita bisa di-mute supaya lagu-lagu yang kita ikuti kita bisa ikuti dengan baik gitu ya. Kita akan nyanyikan lagu Bapakku yang baik ya, Tuhan Yesus luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku
selalu memberikan yang terbaik apa yang kami butuhkan, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Hati kami, jiwa kami menyembah Engkau. Engkau Bapa yang baik, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bersukacita. Dia baik bagi saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Saudara coba lihat sebelah kiri kanan saudara. Berikan senyum, katakan Allah baik bagi saudara. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Worship yang indah. Tuhan curahkan berkat-Mu di tengah kami. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib bagi kami semua. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Allah tiada pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Kasih setianya Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa. Ajaiblah
kasih-Nya tidak terukur, betapa dalam dan tinggi. Kebaikan Tuhan sungguh ajaib. Mari katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam namanya, Yesusku luar biasa. luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah kita sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, selamat bergabung teman-teman yang Pak Iwan, Pak Kris sekeluarga ya. Kita semua bersama-sama Ibu Amoy dari Pontianak ya, Bu Eva. Selamat bergabung kembali. Ibu Eva tadi sudah keliling dunia tadi ya. Tadi ada di Australia. Terus Balikpapan sekarang ada di Cirebon ya, puji Tuhan. Shalom senang sekali semuanya. bisa berkenalan dengan keluarga Bu Eva. Saya baru tahu kalau Pak Indra suaminya Bu Eva gitu, baru tahu. Oh iya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, puji Tuhan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menerima kabar baik. Kita akan berdoa, nanti saya minta istri saya, Ibu Vivi, yang akan memimpin kita dalam doa menyambut kabar baik firman Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Kembali lagi Tuhan, di minggu ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu Tuhan, berkat-berkat-Mu yang kami alami setiap hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang selalu nyata bagi kami. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan dalam kesempatan yang indah, walaupun kami hanya bertatapan muka Tuhan satu dengan yang lain, namun kami yakin dan percaya kasih-Mu begitu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini hati kami begitu Thank you, rindu Jesus. untuk Yes, mendengarkan kabar baik Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang akan disampaikan. Haleluya. Oh, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi Tuhan penghiburan Jesus. bagi kami. Amin. Boleh menjadi Tuhan sebagai terang bagi kaki kami. Di dalam Haleluya. kami berjalan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima Namun kasih, kami yakin dan Tuhan. percaya apabila kami punya firman-Mu Yes, dalam Lord. hati kami Tuhan. Kami tidak akan takut melangkah. Amin. Kemanapun Engkau bawa kami untuk pergi melangkah. Karena kami yakin dan percaya kami tidak melangkah sendiri. Amin. Tetapi firman-Mu selalu ada Ya, dengan benar, kami. Tuhan. Kami Terima rindu kasih, pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar baik firman-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan selalu kami yakin dan percaya. Pengurapan daripadamu ada dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu pada Haleluya, pagi hari Yesus. ini. Dan
setiap kami, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mau menyambut mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara, salam sejahtera, salam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saatnya kita akan bersama-sama menikmati kabar baik dan kita percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul firman Kristus adalah ya, Dia adalah pemberi agung. Nah, saudara tadi malam saya menyaksikan berita ya. Memang sebenarnya udah agak jarang dengar berita karena setiap hari, entah pagi, entah siang, entah malam, pasti yang namanya COVID itu selalu disebut. Mungkin kalau mau dihitung ya ribuan kali setiap hari, bahkan jutaan kali disebut oleh orang hari-hari ini gitu saudara. Sehingga kita kalau mengikuti berita, mengikuti semuanya, fokus kita akhirnya bukan lagi kepada apa yang baik, tetapi kita malah dihantui oleh ketakutan. Nah, berita atau yang saya dengar semalam atau saya ikuti semalam di situ mengatakan bahwa kemungkinan besar COVID atau virus ini tidak akan hilang di sekitar kita. Tidak akan bisa hilang. Itu kira-kira saudara. Ya, dengan kata lain ya kita suka nggak suka, mau nggak mau, ya virus ini ada. Gitu ya. Kita cuma perlu berdoa. Biarlah Tuhan boleh melindungi kita, menyertai kita, dan kita berdoa Tuhan juga menolong ya para medis boleh menemukan vaksinnya. Nah, sekalipun kita dibayang-bayangi oleh hal itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah? Apakah kita pasrah? Atau merasa aduh kayaknya begini-begini aja. Kemarin di renungan pagi, dalam fellowship renungan pagi kita bersama-sama juga membicarakan hal ini gitu ya, menanyakan hal ini. Tuhan, apa yang harus diperbuat? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah menyerah. Kenapa kita tidak menyerah? Kenapa kita tidak putus asa? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Tidak sekedar berkuasa, bahkan saya mau katakan kepada saudara, Dia terlebih lagi sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Itu yang menjadi satu kekuatan, itu yang menjadi satu sukacita. Berita apapun mengatakan bahwa COVID ini tidak akan pernah hilang, tidak masalah. Karena memang sebelum ada COVID sudah ada banyak penyakit juga, bukan? Tetapi kita yakin bahwa kita memiliki Bapa yang baik. Tadi kita nyanyikan Bapa yang mengerti kita, Bapa yang tak pernah berakhir, saudara, kasih setianya. Sehingga saya mengatakan di sini, Dia tidak berhenti mengasihi saudara dan saya. Pernyataan kasihnya ini bukan retorika rohani, saudara. Bukan sekedar kata-kata saja. Bukan sekedar hal yang kita hanya melihat atau mendengar saja. Tetapi itu sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itu sudah nyata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin saudara dan saya kembali diingatkan oleh Tuhan. Karena pada waktu memasuki tahun 2020 di dalam komunitas kita, kalau saudara masih ingat bahwa saya menyampaikan tentang tema kita adalah The Great Giver atau pemberi agung. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita ingat kembali. Saya tahu bahwa bahkan ditulis dalam Alkitab bahwa orang Israel pada saat mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, bahkan setelah itu, bahkan setelah masa pembuangan, sering sekali di dalam momen-momen tertentu ketika mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan ada yang memberontak, apapun yang terjadi, ada firman yang datang kepada mereka dan selalu diingatkan baik oleh nabi-nabi, oleh pesuruh-pesuruh Tuhan, abdi-abdi Allah yang disebut dalam Alkitab. Ingatlah perjanjian Tuhan dengan bangsamu, dengan engkau, bangsa Israel. Tuhan selalu mau mengingatkan perjanjiannya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang memang
membuat perjanjian di dalam setiap kehidupan kita. Dalam satu topik yang saya bagikan dalam berkat-berkat perjanjian baru, mengawali topik itu saya menyampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Ya, paling tidak ada 7 perjanjian sejak dari Adam sampai kepada perjanjian baru, saudara. Tuhan tuh membuat perjanjian demi perjanjian. Sayangnya perjanjian pertama dari Adam sampai ke Daud, perjanjiannya enggak sempurna. Perjanjiannya yang terjadi adalah bahwa manusia tidak bisa untuk meresponi dengan sempurna janji itu. Tetapi ketika ketika perjanjian terakhir, yaitu Yesus sendiri, maka perjanjian itu menjadi perjanjian kekal, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa berubah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sehingga kalau saya ingin kita mengingat kembali bahwa ada perjanjian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perjanjiannya bahwa dia adalah Allah pemberi, Tuhan pemberi, Elohim pemberi. Dia bukan pengambil dalam hidup saudara, malah dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita buka firman Kristus yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23. Ini ayat yang sangat terkenal, tetapi kita melihat 2 ayat terakhir. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Yang mengatakan ini adalah Daud. Daud adalah raja atau pribadi di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan dia. Daud tahu persis seperti apa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal persis seperti apa Tuhan yang dia kagumi itu di dalam kehidupan Daud, saudara. Dan ketika Daud menghadapi masa-masa yang sukar, dia selalu ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Dia selalu ingat apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan satu tantangan yang besar, dia ingat bahwa Tuhan memelihara dia seperti gembala memelihara domba-domba. Karena dia pun mengalami hal itu. Dan dia mengatakan di sini, Tuhan yang menyediakan. Dia mengucapkan perjanjian-perjanjian yang dia sudah terima itu dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Saat kita menghadapi situasi, saat-saat yang katakanlah masih dalam krisis ya. Beberapa negara memang sudah tidak lockdown, tapi ada yang masih lockdown. Tetapi mau lockdown atau enggak lockdown, yang sedang terjadi adalah penurunan ekonomi di mana-mana, saudara. Pasti berdampak di dalam kehidupan kita. Pasti berdampak dalam segala hal. Tetapi ketika kita harus menghadapi itu, bahkan seperti saya katakan di awal tadi, bahaya ancaman COVID belum selesai atau mungkin sampai seterusnya tidak akan pernah selesai. Nah, kita memiliki perjanjian dengan Tuhan. Tuhan memberikan perjanjiannya kepada kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan perjanjiannya, bahkan di dalam Alkitab, saya secara ini aja, ringkas saja saudara, saya menemukan paling tidak ada kurang lebih 300 kata perjanjian di dalam Alkitab. Ya, perjanjian demi perjanjian yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan kita, Allah kita, Elohim kita adalah Tuhan yang membuat perjanjian dengan umatnya. Dan perjanjian yang terakhir, yaitu perjanjian baru, disebut dalam bahasa Yunani, diatheke, itu adalah perjanjian yang memiliki arti yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Yesus, artinya melalui Yesus Kristus perjanjian itu dilakukan. Yesus adalah korban perjanjian itu. Yesus adalah darah perjanjian itu. Maka perjanjian itu menjadi sempurna dan perjanjian itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Allah memberikan perjanjian itu kepada manusia. Bagi manusia yang ingin, bagi manusia yang mau percaya, manusia akan menerima perjanjian yang luar biasa. Diatheke ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan sendiri dengan manusia melalui Yesus Kristus. Manusia hanya bisa menerima atau menolaknya. Berbahagialah kita yang sudah menerima perjanjian ini.
Tapi ada orang-orang yang menolak perjanjian ini. Mereka merasa tidak perlu. Padahal ketika seseorang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus, dia akan menerima pemberian yang terbesar, yaitu pribadi Yesus Kristus untuk kita semuanya. Amin, saudara. Dan pada hari ini kita boleh relevansikan, kita boleh sesuaikan dengan setiap kebutuhan kita, keperluan kita. Dia tidak hanya memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi saya percaya dia menyediakan seperti kata Daud, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini adalah satu situasi yang saudara, berlawanan, kontradiksi ya saudara, satu peristiwa yang saat dimana namanya lawan berarti kita sedang menghadapi musuh. Ada ancaman, ada mara bahaya, ada persoalan. Tapi percayalah bahwa kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Dia mengurapi kita dengan minyak, piala kita penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi seumur hidup saudara dan saya. Dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam kasih karunia kita tidak mengartikan diam di rumah Tuhan harus setiap hari ada di gereja. Karena gereja itu hanya, gedung itu hanyalah bangunan. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah ini. Rumah Tuhan ini ada di sini saudara. Kita sedang menikmati, kita sedang berada di rumah Tuhan. Di rumah saudara, dimanapun, di jalan dan sebagainya. Kita ada di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tidak bisa keluar dari rumah Tuhan lagi. Karena Tuhan sendiri mau tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, nah, jadi berkat besar apa yang kita dapat dan kita alami di dalam kehidupan kita. Pemberian terbesar ini. Ya saudara, saya ingin membagikan kepada saudara the great giver promises atau janji-janji pemberian yang luar biasa dari Tuhan untuk kita adalah pemberian yang yang kita tidak bisa dapatkan dari tempat lain. Yang pertama adalah, saudara boleh ingat, paling tidak poin-poin ini saudara ingat setiap saat. Yang pertama adalah Ia atau Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Tuhan memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia memberikan hidupnya dan hal ini dia sudah genapi dan berlaku setiap saat bagi saudara dan saya. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dan pemberiannya itu berlaku setiap hari. Artinya apa? Kita menikmati pemberian itu setiap hari melalui Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin, saudara. Saya bacakan ayat ini ya. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10, ayat yang kita tidak asing lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang. Dengan kata lain, aku untuk Tuhan untuk kita. Bapa memberi Yesus untuk kita. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai hidup. Dan kita sudah miliki hidup itu. Zoe itu, saudara. Zoso itu kita sudah miliki di dalam Yesus Kristus. Zoso itu berbicara tentang kehidupan kekal yang sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Tapi tidak cukup sampai di situ, di zoso itu saja. Tetapi kita juga mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini sudah pasti tidak hanya satu hal saja, masalah materi, tetapi kelimpahan semua hal yang kita butuhkan. Yang kita perlukan di dunia ini. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah kelimpahan demi kelimpahan yang saudara dan saya alami. Dan ayat 11, Yesus menekankan lagi. Kenapa dia memberikan itu kepada kita? Akulah gembala yang baik. Saya mendapatkan satu pencerahan dari ayat-ayat ini. Tuhan tidak hanya memberikan berkat pada saudara. Tetapi dia mau hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Dia menjadi gembala yang menuntun kita. Ada saat yang namanya domba itu kadang Alkitab bahkan Yesus bahkan memberi perumpamaan dari 100 domba ada satu yang tersesat. Ya saudara, mungkin dia nggak mendengar suara gembala. Tiba-tiba dia lagi jalan, terus akhirnya dia sudah ke arah yang berbeda, bukan bersama dengan kawanan lagi. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan gembala yang baik.
Dia tidak membiarkan ada yang tersesat. Dia tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia akan mencari kita. Dia akan menemukan kita. Dia akan memberikan yang terbaik, pelayanan, pemberian yang terbaik. Dia mengembalikan kita di tempat yang tepat, saudara. Itulah sosok dalam hidup kita. Itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, dia memberikan hidupnya. Ya, gembala yang baik memberikan hidupnya. Mungkin saudara berpikir, oh hanya Yesus yang melakukan itu. Sebenarnya diilustrasikan atau Daud juga memberikan gambaran kepada kita. Daud itu adalah gembala, gambaran Yesus. Dia memberikan nyawanya. Dia siap untuk bertarung atau dia membunuh singa, beruang atau binatang buas yang berusaha untuk membunuh domba-domba yang dia sedang gembalakan. Apalagi Tuhan, dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah dia memenuhi segala keperluan kita. Dia memenuhi segala keperluan kita. Amin. Dia memenuhi keperluan kita. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan yang suka memberi dalam hidup kita. Saya tahu setiap kita memiliki kebutuhan, memiliki yang namanya keperluan, ada saja, saudara. Ya, selama kita hidup kita membutuhkan sesuatu. Minimal kita butuh makan, minum, dan pakai. Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 32, ayat yang tidak asing lagi. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara membuka Alkitab, saudara juga boleh baca, saudara dengar apa yang saudara katakan. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yaitu Bapa tidak menyayangkan Yesus untuk kita. Menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Dia mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Perhatikan ayat ini, kalimat ini. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya bersyukur kalimat ini tidak hanya mengaruniakan segala sesuatu sampai di situ. Tetapi ada kata atau kalimat selanjutnya, bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Artinya kita menerima berkat karena Kristus ada dalam hidup kita. Dan setiap berkat yang dari Kristus itu sungguh-sungguh berkat yang tepat untuk kita, saudara. Ada Yesus dalam setiap berkat yang kita nikmati. Yesus tahu yang terbaik untuk kita. Yesus tahu apa yang kita perlukan. Dan dia yang lebih tahu, bahkan kita nggak tahu mungkin apa yang terbaik buat saya, tetapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat saudara. Dia memberikannya di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang kedua. Filipi 4 ayat 19, saya tambahkan satu ayat lagi. Filipi pasal 4 ayat 19, ayat juga yang sudah kita pernah baca, bahkan menjadi ayat hafalan mungkin. Mari kita lihat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita selalu melihat berkat memenuhi segala keperluan kita selalu tidak lepas dari di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak sesuai dengan pikiran kita manusia, tetapi selalu di dalam Yesus Kristus. Maksud saya adalah bahwa berkat yang Tuhan berikan kadang mungkin kita tidak menyadari itu berkat atau tidak, tapi karena kita ada dalam Kristus itu selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Dia mengaruniakan segala keperluan kita, memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga, yaitu dia pemberi agung, dia memberikan damai sejahteranya untuk kekuatan jiwa atau batin kita. Dia memberikan damai sejahteranya, bukan damai sejahtera orang lain yang dipinjam oleh Yesus. Damai sejahtera dari seorang yang mungkin periang atau suka ketawa, bukan. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Dengan kata lain, damai sejahtera ini adalah damai sejahtera sejati. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Tidak bisa diganggu oleh apapun. Damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang sejati. Kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 27. Ayat ini juga kita sudah pernah baca, saudara.
Apa yang dikatakan di sana? Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku. Itu dari Yesus. Itu Yesus sendiri. Damai sejahteranya dia berikan kepada saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita boleh memiliki banyak hal di dunia ini. Boleh mungkin pergi ke tempat-tempat yang indah dan semuanya. Mungkin kita senang, kita happy, kita enjoy. Tapi pertanyaannya, adakah damai sejahtera dalam hidup kita? Banyak orang sudah menikmati semua apa yang baik mungkin di dunia ini. Tetapi belum tentu dia memiliki damai sejahtera. Anda dan saya mungkin belum menikmati semua apa yang mungkin indah-indah di dunia ini. Tetapi ada damai sejahtera yang membuat apapun yang saudara alami, apapun yang saudara jalani, saudara bisa merasakan tuh damai yang dari dalam sini saudara. Amin. Sama seperti hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu diberikan secara diam-diam. Kemarin kita diberkati dengan minggu lalu Ibu Ros menyampaikan tentang hikmat. Ya saudara, nanti pada hari Kamis kembali saudara akan mengikuti program saudara berkat-berkat perjanjian baru. Saya akan menyampaikan juga tentang hikmat. Nah, dalam satu ayat dikatakan dia memberikan hikmat di dalam batin kita secara diam-diam. Nggak kelihatan, nggak berupa benda, tetapi itu di dalam hidup kita itu sangat mempengaruhi kita, saudara. Mungkin saudara berada di satu tempat yang tidak menyenangkan, satu situasi yang saudara tidak pernah harapkan, situasi yang saudara tidak pernah duga, tetapi kalau ada damai sejahtera itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Karena apa? Itu dari Tuhan sendiri, itu bekerja di area batin kita, jiwa kita, yaitu di hati, di perasaan, dan dalam pikiran kita. Ini penting saudara. Bahwa damai sejahtera itu Tuhan dan hikmat Tuhan juga bekerja di dua hal ini. Kalau kita mengalami pemberian damai sejahtera Tuhan, saya nggak katakan kita nggak ada masalah, justru damai sejahtera diperlukan pada saat masalah-masalah itu datang. Pada saat situasi-situasi yang kita tidak pernah duga terjadi dalam hidup kita. Tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiran. Jadi damai sejahtera itu bekerja di hati saudara dan di pikiran saudara. Amin saudara. Ini luar biasa. Saudara akan menjadi orang akan melihat, wah kok wise banget dia ya. Kok bisa ya melewati itu. Padahal dia sudah dihina, kok dia bisa tetap sabar ya. Dan sebagainya. Kenapa? Karena sesungguhnya ada peace from God yang ada di dalam hati dan pikiran saudara. Membuat saudara menjadi orang yang cool, saudara. Cool bukan berarti saudara orang yang lemah, orang yang rapuh, tidak. Tetapi saudara memiliki satu kekuatan mental, kekuatan batin. Bukan kekuatan batin seperti yang dibayangkan oleh orang lain yang di luar Kristus. Tapi kekuatan jiwa untuk tetap melihat bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup saudara. Amin. Oke, yang keempat, yaitu the great giver promises, yaitu janji-janji Tuhan, dia memberi yang terbaik dalam hidup kita, yaitu dia menjadikan kita anak dan memberikan kita ahli waris kerajaan Allah. Pada awal tahun yang lalu, saudara, saya sempat membahas tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Ya, berbeda dengan kerajaan sorga, dalam arti bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya tidak menunggu kita masuk sorga. Tapi the kingdom of God berbicara tentang sistem yang baru ada di dalam hidup kita hari ini. Tuhan sudah membawa kita berada dalam kerajaannya. Makanya Yesus berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Allah itu sudah ada di bumi melalui hidup saudara. Nah, di sini dia menjadikan kita anak dan memberikan kita ahli waris kerajaan Allah. Saya teringat kembali kisah anak bungsu, saudara. Saudara tahu kisah ini kisah yang sudah sangat legendaris, klasik
Tetapi kisah ini yang selalu mengingatkan saudara bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi anak-anaknya. Saat saudara sudah menjadi anak, saudara tidak pernah kehilangan warisan dari sang ayah saudara. Inilah yang kita syukuri di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita menjadi anak, kita menikmati semua berkat Tuhan. Memang kita tidak pernah sempurna mungkin menjadi seorang anak. Ya saudara, kita sedang dalam sebuah proses kerohanian, kita dalam proses. Pernah kita gagal dan sebagainya, bahkan Yesus memberi perumpamaan ini. Anak bungsu ini bukan gagal lagi, benar-benar jatuh. Masuk ke dalam lubang, sampai bau, sampai pokoknya nggak punya apa-apa lagi. Tapi sekali lagi, saudara melihat betapa kasih Tuhan tidak pernah berhenti buat sang anak itu. Bagi sang anak sulung juga kasih Tuhan tetap sama. Hanya responnya yang berbeda. Hanya cara melihat bapaknya yang berbeda. Kalau si bungsu melihat kasih bapaknya. Kalau mungkin si sulung, dia tahu bapaknya mengasihi tetapi dia melihat dalam konsep agamawi. Dia berpikir dia harus membuktikan diri dulu untuk bisa dikasih oleh Bapa. Tetapi sang anak bungsu menyadari bahwa justru dia tidak layak mungkin, tetapi dia ingat di rumah bapaknya penuh kasih. Dan dia mau kembali dan dia boleh menikmati anugerahnya. Nah, saudara, sebagai anak, saya pernah bagikan ini juga beberapa waktu yang lalu. Saya mau katakan bahwa saat atau hal yang terindah menjadi anak itu apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh jawab, nggak usah buka mic saudara, mungkin saudara bisa jawab sendiri. Apa hal yang terbaik menjadi seorang anak? Hal yang terbaik menjadi seorang anak di dalam apa yang saya pahami di sini, yaitu meminta kepada ayahnya. Meminta kepada bapaknya. Itu hal yang terbaik. Ya saudara, kalau saudara memiliki seorang ayah, memiliki seorang bapak, mungkin secara manusia ada saudara-saudara kita yang memang mungkin nggak pernah mengecapi kasih dari seorang ayah, bapak, karena mungkin bapaknya meninggal, dia masih kecil dan seterusnya dan sebagainya. Tapi pada umumnya anak-anak sangat bersyukur sekali ketika mereka memiliki seorang ayah. Karena saat yang paling indah adalah bisa meminta. Nah, Yesus mengajarkan ini, Matius 7 ayat 7 dia berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Amin. Dan ayat 11 dia berkata, kalaupun orang jahat tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang ada di sorga. Dia tahu memberi yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Ini adalah satu privilege saudara menjadi anak Tuhan. Makanya saya lebih senang, saya sekalipun seorang pastor atau pendeta, saya lebih senang disebut ya pastor aja atau yang nama aja, tapi jangan disebut hamba gitu ya. Kita bukan hamba, kita adalah anak, saudara. Kita adalah anak. Kita adalah anak-anak yang dikasihi. Ya. Dan tadi tentang seorang anak, apa yang paling menyenangkan bagi seorang anak saat dia bisa meminta? Sekarang pertanyaannya, apa yang paling menyenangkan bagi seorang ayah saat dia bisa memberi, menjawab apa yang diminta oleh anaknya? Saya sudah alami ini berkali-kali dalam kehidupan saya pribadi. Ada banyak hal yang mungkin juga saya nggak bisa memberikan apa yang diminta oleh anak saya. Ini ada 2 putra saya di belakang saya. Saya lo dong, lihat. Ya, mereka pernah meminta kepada saya ini dan itu sering gitu ya. Tapi saya ingat waktu anak saya Philip yang waktu masih dia di Jakarta lagi kos, waktu itu dia sedang pendidikan di sana. Nah, ketika ada saat-saat di mana dia cuma WA aja gitu ya, Pak. Dia belum sempat bilang minta gitu ya, cuma bilang, Pak, uangnya habis gitu ya. Dia nggak sempat bilang, Pak, tolong kirim duit. Nggak pakai tolong kirim duit, cuma bilang, Pak, uangnya habis. Maksudnya uangnya habis berarti dia butuh duit kan? Saya nggak perlu lagi mau tanya maksudnya apa gitu. Saya sudah tahu kebutuhannya. Dan ketika ada saat di mana secara manusia, saya juga mungkin waktu itu kurang sekali. Maksudnya rasanya kayaknya kalau saya kasih sama dia sekarang, wah saya nggak ada duit nih. Tetapi ada dorongan yang begitu kuat, rasanya nggak ada yang bisa menghalangi saya harus kirim. Ketika saya kirim, saya seneng banget. Seorang ayah atau orang tua, bahkan juga saya yakin setiap ibu ketika bisa memberikan kepada anaknya, itu sesuatu yang menyenangkan.
Bapa kita lebih dari kita sebagai manusia. Dia pasti senang. Dia senang memberi untuk saudara dan saya. Amin. Dia senang memberi apa yang saudara butuhkan. Dia senang memberi apa yang saudara minta. Dia senang memberi apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Karena dia the great giver. Dia adalah pemberi agung. Dia memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, teman-teman yang sedang menyaksikan ini melalui program YouTube channel, FCC Gospel Channel, di Good News Multimedia Ministry ini, saya percaya juga Anda juga memiliki Bapa yang sama seperti saya, itu di dalam Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak. Saat yang paling menyenangkan bagi sang anak adalah bisa meminta dan menerima. Saat yang paling menyenangkan bagi Yesus, bagi Bapa di surga, saat menjawab dan memberikan apa yang saudara dan saya perlukan. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Dia baik, dia luar biasa. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Dia memberikan kesetiaannya untuk kita. Wow, ini luar biasa. Dia memberikan kesetiaannya untuk kita. 1 Korintus ini ayat terakhir, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-9. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Bukan hanya saat ini saja, tapi saat saya membaca ayat ini selalu diberkati. Firman Tuhan berkata demikian, ini Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Saudara tahu jemaat Korintus ini bukan jemaat yang sempurna. Ya, kalau mau pakai kaca pembesar secara moral, kaca moral akan melihat bahwa Korintus ini bukan orang-orang yang baik semuanya. Walaupun mereka kaya dengan karunia, tetapi mereka juga orang-orang yang tidak luput dari kelemahan secara jasmani. Tetapi ketika Paulus datang dan menyampaikan tentang kasih Tuhan, dia berkata demikian, Allah yang memanggil kamu, Elohim yang memanggil saudara dan saya, sama seperti jemaat Korintus, kepada persekutuan dengan anaknya. Kita sudah dipanggil untuk masuk dalam persekutuan melalui perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Ya, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Adalah setia. Dia setia, saudara. Dia memberikan kesetiaannya. Dalam The Message Bible, saya senang satu kalimat dari The Message Bible ini dikatakan, kalimat ini berbunyi, He never give up on you. Dia nggak pernah menyerah untuk setia kepada saudara. Dia nggak pernah menyerah untuk mengasihi saudara. Dan kalimat terakhir dikatakan dalam The Message Bible, ingatlah itu. Don't forget. Jangan lupakan itu. Dia tidak pernah menyerah untuk saya dan untuk saudara. Kadang kita yang menyerah, saudara. Kadang kita berpikir, aduh kayaknya Tuhan udah tinggalin saya. Udah dah saya gini aja. Enggak. Tuhan gak pernah menyerah terhadap saudara. Bapa yang baik tidak pernah menyerah ketika dia menunggu setiap hari anaknya pulang. Gembala yang baik tidak menyerah, aduh udah capek, udah tidur aja, dia masuk domba-domba 99 masuk kandang, yang satu biarin aja lah nanti dia balik sendiri. Enggak, ini gembala yang baik. Tapi dia mencari sampai ke tempat-tempat yang dalam bayang-bayang maut sekalipun, kata Daud. Saudara, dia menemukan domba itu. Kenapa? He will never give up on you. Dia nggak pernah menyerah untuk setiap saudara dan saya. Itulah kesetiaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukankah kita menerima suatu pemberian yang terbaik? The great giver. Pemberi agung, memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh, untuk kita, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Tidak, saudara. Kita akan selalu berkata, Tuhan terima kasih. Karena aku tahu, Engkau tidak sedetik pun tertidur. Engkau tidak sedetik pun meninggalkan aku. Engkau senantiasa, selama-lamanya tinggal di dalam aku. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada saudara pada saat ini. Kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya, dia adalah pemberi agung. Dia yang sudah
mati untuk saudara dan saya. Hari ini diingatkan kembali kepada saudara dan saya bahwa sekalipun situasi, kondisi mungkin tidak lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya, bahkan kita tidak tahu kepastian akan lebih baik seperti apa nantinya, tetapi kita percaya ada tangan Tuhan, Sang Pemberi Agung, yang sudah membuka jalan buat kita, yang sudah memberi yang terbaik untuk kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, mungkin ada yang sakit, mungkin ada di rumah sakit, di rumah terbaring sakit, kami berdoa buat Ibu Rani Tuhan yang saat ini terbaring sakit, istri dari saudaraku Sandi, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menjamah tangan Yesus, Pemberi Agung, menjamah setiap saudara-saudara kami yang sakit. Siapapun Tuhan, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun Tuhan. Yes, Engkau adalah Pemberi Agung. Kau adalah Tuhan yang memberi dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh diingatkan. Tuhan kami adalah Tuhan perjanjian. Yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan selalu menepati janjinya. Menggenapi janjinya. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati. Bersama-sama katakan, amin. 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 Terima Puji kasih, Tuhan. Pastor Haleluya. David. Yesus memberkati. Tuhan baik dalam setiap hidup kita. Semoga Bapak Ibu boleh diberkati menikmati firman Tuhan ini. Amin. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi atau ada yang merespon, 1-2 orang aja. Ya, ada yang mau merespon, silakan. Sebelum kita masuk pengumuman, setelah pengumuman kita doa berkat. Ya, kita ngobrol sedikit Bapak Ibu. Masih ada waktu kan? Masih bisa kan? Ya, 5 minutes. Mungkin silakan ada yang mau merespon. Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan, Ibu Syokwa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Berarti diberkati semua ya. Diberkati terus ya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan tentu kita juga bersuka cita hari ini. Boleh berkumpul dengan teman-teman yang jauh. Ada Pak Indra dari Hong Kong ya. Bu Eva minggu lalu juga sudah bergabung. Kita adalah keluarga Kristus. Bukan karena organisasi, no. Keluarga Kristus itu adalah keluarga rohani, saudara. Setiap anak Tuhan, gereja apapun namanya, we are family of Christ, in Christ, gitu ya. Kita adalah keluarga di dalam Kristus. Kita nggak melihat, oh ini gereja ini nggak, karena kita semua adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin ya. Kita berdoa, semoga channel ini setiap minggu boleh jadi berkat. Amin. Amin. Oke ya, puji Tuhan. Selanjutnya mungkin pengumuman ya, supaya Bapak Ibu juga tahu program-program kita. Jadi FCC dan Good News ini bekerja sama, makanya kalau nanti hari Selasa itu ada pengajaran dari Pastor Ken Lek jam 7 malam. Saudara bisa ikuti di Good News Facebook Good News maupun di YouTube channel. Hari Kamis ada berkat-berkat perjanjian baru jam 3 sore. Saudara juga bisa saksikan, itu biasanya ada pembicara-pembicara dari luar kota, kami undang ke Cirebon ya secara virtual untuk bisa memberkati saudara. Ya. Dan pada hari Sabtu pagi kita mengundang saudara-saudara juga bergabung dalam fellowship renungan pagi ya. Karena setiap pagi ada renungan yang disebarkan kepada setiap orang percaya, saudara juga yang sudah menerima boleh di forward, boleh diteruskan kepada yang lain, dan itu menjadi berkat ya. Ada banyak para narasumber, salah satu di sini ada Ibu Ros, ada Ibu Eva ya yang boleh menjadi saluran berkat. Nah itu saudara untuk program, dan yang terakhir adalah satu program sosial yang kita sudah umumkan minggu lalu. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mensupport ya, khususnya teman-teman dari jauh, Ibu Eva, Ibu Viana, Ibu Amoy, ya, dan jemaat FCC yang ada di Cirebon yang
juga sudah memberikan kontribusi, sudah terkumpul beras, apalagi Indomie, mie instan, minyak goreng, dan rencana gula mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan segera beli, saudara. Nah, kita akan mengadakan aksi sosial, nanti juga kita akan kirimkan kepada saudara hasilnya dalam bentuk gambar, foto atau video. Akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni di satu lingkungan RW 2 di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Dan terima kasih untuk bantuan saudara. Kalau ada mungkin yang lain yang belum memberikan kontribusi atau tergerak memberikan kontribusi, jemaat Tuhan yang lain silakan hubungi Pak Kris ya. Pak Kris hadir ya untuk nanti bisa mengatur acara itu nanti. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati semua buat kita. Nanti saya minta Ibu Rosana memimpin dalam doa penutup. Nanti saya akhiri dengan doa berkat. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Barangkali ada pertanyaan, maybe. Teman-teman? Nggak, oke. Nggak ada ya? Oke, silakan Ibu Ros memimpin kita dalam doa penutup. Ya. Saya akan akhiri dengan doa. Mari kita doa untuk mengucap syukur akan semua yang telah Tuhan berikan melalui ibadah ini. Ya Bapa yang baik, kami sungguh berterima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa semua firman yang sudah diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil untuk mencapai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang ikut mendengarkan firman Bapa pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita tumbuh di dalam hatinya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan bersama-sama mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dengan iman. Yesus ada di dalam hidup kita. Sebagai respon kita selalu percaya. Amin. Kasih kekasih Kristus. Terimalah anugerah, rahmat dari kasih Bapa di surga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, penyertaan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sampai bertemu. Terima kasih Pastor. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Eva. Sekarang mau terbang ke Hongkong dulu. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa, Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. haleluya. Sungguh Allah kita luar biasa. Kasih-Nya tidak terukur, betapa dalam dan tingginya. Kebaikan Tuhan sungguh ajaib. Mari katakan